Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari tim Aidan yang beranggotakan saya, Nur Haliza, bersama dengan dua rekan saya lainnya, yaitu Nadia Fajrianti dan Rizky Ramadan. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, serta para panitia sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari studi kasus yang telah diberikan. Baiklah, judul dari presentasi kami ini yaitu kolaborasi dengan model triple helix untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah. Yang pertama adalah latar belakang. Berdasarkan hasil survei Bank Indonesia tahun 2020, bahwasanya literasi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia itu masih terbilang rendah, yaitu sebesar 16,2%. Rendahnya literasi ekonomi dan keuangan syariah masyarakat Indonesia ini menjadi tantangan bagi kita dalam pengembangan keuangan syariah di Indonesia. Dan kemudian akibat minimnya literasi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia menyebabkan rendahnya awareness atau kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah. Rendahnya kesadaran atau pemahaman masyarakat ini terhadap ekonomi syariah, terutama umat muslim ini cukup memprihatinkan, dan sebenarnya hal inilah juga yang menjadi penyebab kondisi perekonomian umat Islam itu di Indonesia itu masih tertinggal. Dan selanjutnya itu ada berdasarkan Islamic Finance Development Report 2020, salah satu poin pendukung yang masih sangat memerlukan upaya perbaikan di dalam perkuatan layanan syariah adalah kualitas sumber daya manusianya. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas itu merupakan hal yang penting yang harus ditingkatkan. Kemudian selain itu, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap produk keuangan syariah. Di beberapa kalangan masyarakat masih memiliki keraguan untuk bertransaksi di perbankan syariah. Ketidakpercayaan masyarakat itu terhadap bank syariah itu disebabkan karena kurangnya informasi-informasi yang didapat masyarakat mengenai perbankan syariah itu sendiri, dan banyak masyarakat juga yang masih terpaku pada konsep perbankan konvensional. Dan yang terakhir itu, berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan, inklusi keuangan syariah sampai 2020 itu baru berkisar 9,1%, atau jauh tertinggal dari inklusi nasional yang telah menyentuh 76,10%. Selanjutnya adalah potensi. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya terdapat potensi-potensi dari permasalahan yang ada. Yang pertama, kita memiliki potensi yaitu dari segi populasi penduduk muslim Indonesia. Dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2021, bahwasannya populasi penduduk muslim di Indonesia itu mencapai 230 juta jiwa atau sekitar 87%. Angka ini tentunya memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan sektor keuangan dan ekonomi syariah yang dapat berkontribusi dalam keuangan inklusif. Dan yang kedua itu ada juga jumlah penduduk usia produktif, yang mana diketahui bahwa usianya itu berkisar pada 15 sampai 64 tahun. Dan berdasarkan dari sensus penduduk 2020, yaitu mencapai 70,72%, dengan melimpahnya penduduk dengan usia produktif ini harus dimanfaatkan dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk. Hal ini juga menjadi potensi besar dalam pengembangan literasi dan inklusi keuangan syariah. Dan yang terakhir, berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan, Juni tahun 2019, terdapat 33 bank syariah yang ada di Indonesia. Hal ini juga menjadi peluang besar bagi keuangan syariah, mengingat akses untuk masyarakat dalam bertransaksi syariah itu dapat menjadi lebih mudah, sehingga masyarakat menjadi lebih tertarik untuk beralih ke ekonomi syariah. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nadia Fajrianti. Kepada Nadia, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan selanjutnya. Dengan latar belakang dan potensi yang sudah dijelaskan di awal tadi, kami mengambil solusi, yaitu dengan menggunakan model triple helix entitas publik untuk meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Model triple helix ini merupakan serangkaian interaksi dari ketiga elemen, yang meliputi yang pertama itu ada akademisi, yang kedua bisnis, dan yang ketiga itu pemerintah. Yang pertama itu akademisi. Akademisi ini terdiri dari KNEKS atau Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, Kemenak, Kemendikbud, dan organisasi terkait. Yang mana akademisi ini kami melakukan inovasi, yaitu dengan pengadaan kurikulum ekonomi dan keuangan syariah pada pendidikan formal atau anak sejak usia dini. Yang mana peran KNLKS ini yaitu bertugas mempercepat maupun memperluas dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka untuk mendukung tingkat literasi dan inklusi
inklusi keuangan syariah. Nah, fungsi KNLKS ini dalam pengadaan kurikulum ekonomi ini menjadi rumusan maupun pemberian rekomendasi atas penyelesaian masalah di sektor ekonomi dan keuangan syariah. Dan KNLKS ini menjadi suatu lembaga pemantauan ataupun evaluasi atas pelaksanaan program pengadaan kurikulum ekonomi dan keuangan syariah ini. Adapun Kemenak dan Kemendikbud ini merupakan dua lembaga yang mana berkecimpungan di pendidikan juga dan sangat penting dalam pengadaan kurikulum ekonomi dan keuangan syariah. Lalu yang ketiga itu organisasi yang terkait. Organisasi yang terkait ini meliputi organisasi-organisasi yang tergabung di dalam ekonomi Islam, yang mana di sini organisasi terkait ini melakukan kampanye nasional ekonomi syariah. Kampanye nasional ekonomi syariah ini adalah suatu agenda yang mana dalam agenda tersebut terdapat organisasi-organisasi yang terkait dengan ekonomi Islam, yang mana mereka itu mengabdi kepada masyarakat ataupun mengunjungi masyarakat-masyarakat untuk mengetahui kondisi lapangan mengenai literasi dan inklusi keuangan syariah, dan apa saja masalah-masalah yang membuat tingkat literasi keuangan syariah itu belum cukup memadai. Next. Yang kedua yaitu pembisnis. Pembisnis dalam hal ini yaitu industri halal. Nah, yang meliputi yang pertama itu menggayat stakeholders di bidang ekonomi syariah. Stakeholders ini merupakan pihak-pihak yang mana berkepentingan untuk dapat mempengaruhi atau dipengaruhi dalam industri halal. Misalnya, stakeholders ini berupa karyawan maupun konsumen, distributor, hingga pemegang saham. Lalu yang kedua, yaitu memberikan pelatihan dalam bentuk magang. Dalam hal ini, kami mengambil mahasiswa akhir itu untuk dilakukan pelatihan magang, yang mana pelatihan magang ini berfungsi untuk membuat mahasiswa tersebut memahami tentang tingkat ekonomi literasi dan keuangan syariah, yang mana mereka mahasiswa akhir ini memegang modal untuk terjun di lapangan pekerjaannya. Next. Lalu yang terakhir yaitu elemen pemerintah. Elemen pemerintah ini sangat penting dalam untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah. Dalam hal ini, pemerintah menjadi fasilitator di bidang ekonomi syariah. Pemerintah sebagai mana pemangku kebijakan ini memiliki wewenang untuk mengatur jalannya perekonomian di suatu negara, dan masyarakat itu harus wajib menaatinya. Dan pemerintah juga ini akan terus berusaha untuk mendorong ekonomi dan keuangan syariah. Lalu yang kedua itu membuat regulasi ekonomi syariah. Ini sangat diperlukan regulasi ini dalam pengembangan ekonomi syariah. Karena regulasi yang kuat itu akan memunculkan tingkat kepercayaan maupun kesadaran masyarakat akan literasi dan keuangan syariah di Indonesia ini. Jadi, kolaborasi antara akademisi, pembisnis, maupun pemerintah ini sangat baik dan sangat bisa saling menguntungkan untuk ketiga elemen utama tersebut. Karena diharapkan sebagai penggerak utama untuk tumbuhnya atau meningkatnya literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Ramadan. Baiklah, dari berbagai penjelasan yang disampaikan teman-teman saya mengenai judul kami ini dapat disimpulkan, yaitu ekonomi syariah tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya kolaborasi antara berbagai stakeholder, di mana stakeholder ini yaitu akademisi, bisnis, dan pemerintah, atau bisa disebut dengan triple helix yang saling berkaitan dan menguntungkan satu sama lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan semangat serta kerjasama di antara berbagai pihak tersebut untuk meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi kami ini. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.